semuanya. Halo semuanya. Selamat datang di YouTube channel Lo agak batak. di Jerman. Sebelumnya kita mengucapkan Merry Christmas untuk teman-teman yang merayakan. Semoga damai Natal selalu menyertai kita semua. So di hari Natal ini, meskipun videonya ini kita buat sebelum hari Natal, cuman kita ingin memberikan kabar sukacita di hari Natal untuk teman-teman semua. Apa sayang? Apa? Halo. Was möchten wir sagen? Aku cinta kamu. Lona? Lona, it's istriku. Iya, Lona istri. Tapi Lona sekarang sedang... Pregnant? Iya, Lona hamil. Amin. Oh, dia lupa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Makan? Ini baby bukan makan. Ah. Puji Tuhan, akhirnya aku sekarang sedang berbadan 2. Tapi aku tidak bisa memberitahukan kepada teman-teman sebenarnya saat ini sudah hamil ke berapa minggu. Tapi kita bisa memberikan memberitahukan bahwa untuk HPL-nya atau hari perkiraan lahirnya itu sekitar di pertengahan tahun 2022 ya. Untuk tepatnya kita juga tidak mau memberitahu dulu ya. Jadi nanti tunggu kejutan aja kapan babynya lahir. Oke? Bagaimana puji Tuhan akhirnya aku bisa hamil. Kita melewati proses program bayi tabung Kinderwunsch ya di Münster. Sebenarnya kita mengawali program itu di tahun 2017 ya. Haben wir erst angefangen 2017. Aber wir haben erst gefragt ya. Pertama-tama kita nanya dulu ke dokter. Kita mengunjungi Frauenarzt, itu dokter yang menangani khusus perempuan, dan andrologi, itu bagian untuk laki-laki, untuk pengecekan spermanya segala macam. Dan puji Tuhan pada saat ke Frauenarzt dicek, hasilnya baik-baik saja. Rahimku tidak ada miom, tidak ada apapun lah, puji Tuhan, semua everything it's okay. Tapi memang dari andrologi jawabannya pada saat itu hanya 5% ya, aman fang ya, 5% ya, 2017. Ya. Ya, jadi pada tahun ini bukan aib, ini memang kita ingin berbagi sukacita dan kita ingin memberitahukan bahwa ini adalah mukjizat dari Tuhan. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Ini kita sudah berdiskusi terlebih dahulu dan semuanya is everything it's okay, oke? Jadi di tahun 2017 itu hasilnya 5%, sperma suamiku yang baik. Dan dokternya itu langsung mengatakan bahwa kita bisa melakukan untuk memiliki anak, program untuk memiliki anak dengan metode IVF ICSI. Ja. Betul. Andrologie hat gesagt, ne? Was? Mit Kinderwunsch. Hat dir gesagt, der Arzt. Bei mir mein Arzt mal. Ja, hier. Urologe. Urologi ya, bukan andrologi ya. Andrologi di Münster ya. Urologi, urologi. Di sini urologi, andrologi itu langsung di Münsternya. Ya. Sorry guys. Soalnya udah lama banget kita nggak ke urologi. Selalu berhubungannya ke andrologi sama ke pusat program bayi tabung. Oke. Dari dokter urologinya itu, der hat gesagt, dass wir Genau, zur Andrologie müssen und dort nochmal alles überprüfen müssen bei mir. Ja, aber der hat auch gesagt, wir könnten doch Kinder kriegen durch Kinderwunsch. Ja, genau. Hat er auch gesagt. Ya, jadi suamiku itu melakukan tes tuh 2 kali di urologinya, dan dari urologinya itu memang menyarankan untuk datang ke andrologi di Münster karena memang itu satu gedung dengan pusat program bayi tabung. Dan ya, dua-duanya menyarankan untuk melakukan program bayi tabung dengan metode ICSI. Metode ICSI itu apa? ICSI itu spermanya langsung diinjeksikan ke sel telur. Jadi berbeda dengan IVF biasa, mungkin ada sel telurnya ditaruh di cawan atau gimana, terus spermanya dibiarkan berusaha untuk masuk sendiri. Tapi kalau ICSI ini berbeda, jadi benar-benar diinjeksikan. Dan pada saat itu Lona memutuskan untuk
tidak dulu melakukan program bayi tabung dikarenakan Lona menunggu mukjizat Tuhan dulu deh. Lona nunggu jawaban dari Tuhan dulu deh. Tuhan maunya kayak gimana sih, ya. Lona hat gesagt, ne, 2017, nein. Wir machen kein Kinderwunsch. Genau. Wenn Gott sagt, das geht so, dann geht's so. Iya, Lona tuh nggak tahu kenapa tuh emang nunggu jawaban Tuhan pada saat itu. Dan akhirnya di tahun 2019, Lona war krank, nah, aku sakit, fastot, ya, 2019. Pastor? Do, hat der Arzt gesagt, wenn wir zu spät gekommen sind. Ach so, ja. Ya, jadi tahun 2019 itu aku nyaris meninggalkan dunia ini. Itu aku jalan udah ngerembet, itu udah kayak mamaku dulu ya. Dan aku masuk rumah sakit dan dokternya tuh bilang kalau misalkan kita telat datang, itu aku mungkin udah nggak ada di dunia ini lagi. Dan pada saat aku dirawat di rumah sakit, aku ngeliat bagaimana cintanya suami aku ngerawat aku pada saat itu. Dia yang ngelapin badan aku, dia yang sampai nyisirin rambut aku, ngurus semuanya. Dan disitulah aku ada rasa ketakutan kalau aku pergi dari dunia ini, siapa yang akan nemenin suamiku? Minimal teman ngobrolnya, teman bercandanya, karena suamiku ini kan humoris ya. Jadi kalau dia kesepian nanti gimana? Jadi akhirnya setelah sembuh dari penyakit tersebut, wie hieß die Krankheit? Meine Krankheit war das? Wegen Nieren ya, Nieren ya, pokoknya berhubungan dengan ginjal pada saat itu sakitnya. Dan puji Tuhan aku sembuh, pulang ke rumah, dan disitu aku berpikir, oke sayang, kita lakukan program bayi tabung. Jadi kita memulai program bayi tabung itu dari bener-benernya ya di 2019 untuk kita mulai program bayi tabung. Karena pada saat itu aku baru pindah ke Jerman, aku tidak punya identitas yang lengkap tentang kesehatan aku, riwayat kesehatan aku. Jadinya banyak sekali yang harus aku lewati pada saat itu, dan aku juga harus divaksin ya, ganz viele Impfungen, Lona. Itu 1 bulan, 1 Monat. Wie viel habe ich gekriegt ya? Nein, du musst ja immer Pause machen. Nein, ich meinte Impfungen, 1 Monat 2 Impfungen war das? Ja, ich glaube in einem Monat immer 2. Ya, pokoknya sebulan sekali tuh aku, sebulan 2 kali aku bisa dapat vaksin. Dan itu tuh nggak cuma 1 bulan aja aku divaksin ya. Ya kan, Vila ya. Soll ich den Impfung? Dann weißt du Nah, es dan genau. alles good. Jadi pokoknya lumayan banyak pada situ aku dapat vaksinnya. Dan akhirnya jeng ketika kita sudah datang ke gedung program bayi tabung, sudah konsultasi, bom 2020, boom, corona. Dan disitulah kita pause dulu, alias kita istirahat dulu karena corona. Oke, sampai akhirnya aku geras sendiri ya, karena aku orangnya paling nggak bisa nunggu lama-lama. Akhirnya aku bilang sama suamiku, coba deh telepon lagi program bayi tabungnya atau email gitu, gimana kelanjutan program bayi tabung kita yang pertama. Dan akhirnya berlanjut lagi di akhir tahun ya baby ya, Ende des Jahres 2020 haben wir wieder angefangen, ne? Ja. Akhir tahun 2020 akhirnya kita memulai lagi programnya. Dan jeng awal tahun 2021 itu kita mendapatkan tamparan yang luar biasa dari Maha Kuasa, karena program kita yang pertama itu gagal. Kalian bisa bayangin, hari Seninnya kita tahu hasil bahwa program bayi tabung kita yang pertama itu gagal. Hari Jumatnya ya, itu papa mertua meninggal dunia. Nah, nach 4 Tage Papa ist gestorben. Von Kinder, wir waren fertig mit Kinderwunsch. Ach so. Ya, nach 4 Tage, setelah 4 hari kemudian itu papa mertua meninggal. Jadi dalam 1 minggu itu langsung kehilangan. Dan pada saat program bayi tabung yang pertama itu, yang dimasukin embrionya itu ada 2 ya. Jadi tadinya memang kita prepare-nya untuk kembar, karena juga disarankan sama dokternya kembar, karena kebetulan akunya usianya masih under 30, masih di bawah 30 tahun.
Dan aku paham sekali ternyata kenapa Tuhan itu memberikan rencana seperti itu, memberikan kegagalan tersebut. Kenapa? Karena 1 bulan setelah program bayi tabung selesai, itu memang aku minta rehat dulu sama suamiku karena aku mau mental aku, fisik aku tuh balik dulu setelah guncangan-guncangan, setelah fisik aku tuh disuntik sana sini, minum obat segala macam. Aku minta untuk kasih aku waktu dulu untuk menetralkan semuanya. Sampai akhirnya di bulan Mei atau April itu kita mulai lagi, kalau nggak salah ya Mei ya, im Mai ya haben wir wieder angefangen. Pada April war das? Mai haben wir geschrieben. Oh ya, Mei itu kita mulai untuk minta lagi untuk ke pusat program bayi tabung untuk antrak lah ya. Ich glaube im Juli haben wir dann angefangen. Juli oder Juni. August haben wir wieder E-Mail geschrieben. Okay. Jadi sekitar bulan Mei itu kita memang udah mulai nulis email dulu ke pusat program bayi tabung, dan kita dikasih persyaratan. Ada, oh ya aku harus pap smear, harus HIV test, terus hepatitis B, hepatitis C, sama TSH anti TPO. Itu yang harus kita sertakan untuk program bayi tabung kita yang kedua. Jadi nggak terlalu banyak dibandingkan program bayi tabung yang pertama, karena yang pertama itu banyak banget. Dan akhirnya, oh ya aku juga check up pada saat itu, medical check up di house arts, dan hasilnya everything my body okay. Dan tiba-tiba jang di pertengahan tahun, kalian tahu apa yang terjadi? Aku kena tumor kelenjar getah bening. Jadi memang Tuhan itu mempersiapkan sedemikian rupa. Sorry Lona, aku harus gagalin dulu program bayi tabung kamu yang pertama, karena di pertengahan tahun kamu akan dihadapkan dengan sebuah penyakit yang luar biasa, yaitu tumor kelenjar getah bening. Jadi buat teman-teman kalau ada benjolan ya di sekitaran leher, ketek atau paha, itu please langsung datang ke dokter, karena takutnya itu adalah tumor ya, tumor kelenjar getah bening, itu berbahaya. Dan di situ lagi Tuhan menampakkan sama aku, menunjukkan sama aku bahwa Lona, aku itu kasih kamu pendamping yang luar biasa. Karena dia pada saat aku terkena penyakit tersebut, itu dia benar-benar telepon sana sini, dokter semua, sampai pokoknya itu selama 1 minggu itu everyday aku ketemu sama dokter. Setiap hari tuh nggak ada absen untuk ketemu sama dokter, kecuali weekend ya, karena weekend tutup. Dan akhirnya minggu depannya itu aku langsung dioperasi, dan puji Tuhan aku udah sembuh dari tumor. Dan selang 1 bulan, karena aku butuh recovery 1 bulan, jadi di bulan Agustus itu aku bilang lagi sama suamiku, ayo kita lanjut program bayi tabung yang kedua. Dan akhirnya im August hast du geschrieben email? Ya, im August dia tulis email ke pusat program bayi tabung, dan mereka mengatakan wir sollten erst warten bis nächste Blutung. Ya, jadi kita disuruh nunggu sampai periode menstruasi aku berikutnya. Jadi pada saat aku hari pertama menstruasi di bulan berikutnya, itu aku harus nelpon ke pusat program bayi tabung untuk tindakan selanjutnya, karena itu penting banget guys. Tapi memang aku sudah diminta untuk konsumsi asam folat, yaitu Folio Forte ini. Tapi nanti aku akan ada video khusus untuk obat-obatan program bayi tabung. Tapi yang jelas buat teman-teman yang memang ingin sekali memiliki keturunan, please konsumsi asam folat ya. Konsumsi asam folat itu bagus banget ya. Puji Tuhan, aku bersyukur sekali bahwa suamiku bukanlah seorang perokok atau seorang pemabuk. Tapi memang ada kebiasaan suamiku yang aku pikir itulah penyebab berkurangnya kualitas sperma beliau.
yaitu mandi dengan air panas setiap hari. Ini bukan air panas biasa, tapi air panasnya tuh bener-bener panas. Makanya suamiku mulai kebiasaan baru, yaitu mandi dengan air biasa. Akhirnya ini aku udah, karena aku untuk program bayi tabung nih aku punya folder sendiri, semua dokumen itu ada di situ. Jadi di tanggal, kamu di mana? Oh ini dia. Jadi tanggal 8 bulan 9 itu hari pertama menstruasi aku. Am 8, 9. Jadi aku udah menstruasi. Waktu itu suamiku kerja masuk pagi dan otomatis mau nggak mau aku harus nelpon ke sana. Jadi aku nelpon ke sana. Aku dak-dikduk guys, aku jujur dak-dikduk. Pokoknya kalau aku telepon-teleponan sama dokter, sama orang PNS, terus sama ya gitulah, pokoknya itu tuh aku agak nervous ya, takut takut salah ngomong guys, jujur. Nah akhirnya setelah itu aku disuruh konsumsi obat start dari 4 hari setelah hari pertama menstruasi tersebut ya. Dan seterusnya sampai akhirnya jeng di tanggal 29 bulan 10 itu panen sel telur. Dan panennya itu sekitar dari 17 telur yang pertama dia mati, itu hanya 15 Eier ya. Erst. Die haben entnommen, ja, du hast 15 Eier, genau, hast du gehabt. Ya, 15 telur itu dipanen sama mereka. Dan dari 15 telur itu kan diseleksi lagi dan hanya 9 telur yang bisa diinjeksikan dengan dengan sperma gitu. Jadi hari dimana panen sel telur, hari itu juga diinjeksikan dengan sperma. Dan pada saat itu yang luar biasanya guys, suamiku itu harus dua kali memberikan sperma ya, zweimal nah. 2 kali karena katanya terlalu dikit yang pertama, jadi harus memberikan 2 kali. Dan kalian tahu nggak sih pada saat wann war das Baby bei Andrologie, die haben gesagt dass nur 3% war das. Wann war das? Was meinst du jetzt? Sie haben auch gesagt, ne, von Andrologie. Ach so, ja. Ja. Nicht mehr 5%, sondern ja. Wann war das? Weiß nicht mehr. Auch bei der Andrologie, aber keine Ahnung. Dieses Jahr ya? Ya, jadi ini mukjizatnya dari Tuhan ya. Di tahun 2017 dokter mengatakan hanya 5% sperma suamiku yang baik. Dan di tahun ini, di 2021, tinggal 3% yang baik, jadi berkurang. Dan di hari pada saat penginjeksian sperma dan sel telur, itu suamiku harus memberikan 2 kali spermanya. Terus apalagi ya, oh iya, dokter itu pesimis sekali. Dokter pesimis mengatakan bahwa kemungkinan program kita berhasil itu under 35% ya. Unser Kinderwunsch. Deswegen möchten sie unser Embryo einfrieren. Weil war nicht sicher gewesen, dass was wird, weil wir die Medikamente falsch genommen haben. Genau. Itu dokter ragu untuk mentransferkan embrio. Mereka ingin membekukan embrio yang dari 9 embrio ya, di hari Jumat mereka injeksikan ada 9, di hari Rabu yang bertahan cuma 1. Kalian bayangin, dari 9 tinggal 1 yang bertahan. Dan mereka paginya itu nelpon menanyakan kepada kita dan menyarankan kepada kita untuk dibekukan saja embrio tersebut. Tapi tetap mereka menanyakan bagaimana keinginan kita. Dan aku bilang sama suamiku, tidak, nein, heute, ya, müssen wir Embryo transfer.
haben wir gesagt. Ya, aku dengan bulat mengatakan kepada suamiku, aku ingin hari ini juga dilakukan embrio transfer. Jadi embrio transfernya itu dilakukan pada tanggal 3 bulan 11. Ya, tanggal 3 bulan 11. Dan sebelum kita berangkat ke pusat program bayi tabung, itu kita datang dulu ke gereja, nah, Virgingen Erste Kirche. Kita datang dulu ke gereja, kita nyalain 3 lilin. Nah, 1 lilin punya aku, 1 lilin punya suamiku, 1 lilin lagi embrionya. Dan di situ aku bilang, aku berdoa sama Tuhan, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, itu adalah jawaban terbaik dari Tuhan. Ya, apapun yang terjadi itu semua jawaban dari Tuhan. Kita hanya bisa berserah semuanya, karena mau semaju apapun teknologi, mau sepintar apapun dokter yang menangani, tentang kehidupan, tentang kematian, rezeki, jodoh, itu semua Tuhan yang atur. Dan akhirnya kita datang ke pusat program bayi tabung, dan di situ tuh dokternya tuh masih tanya sama aku di ruangan itu, ada yakin masih mau tetap melakukan embrio transfer hari ini? Ya, saya yakin dan percaya saya ingin melakukan embrio transfer hari ini juga. Dan pada saat embrio transfer dilakukan, itu aku genggam tanganku, aku bilang, dalam nama Tuhan Yesus aku berserah. Dalam nama Tuhan Yesus aku berserah, sampai proses tersebut selesai. Dan aku berterima kasih sekali buat Kakak Dana yang udah kasih kita test pack ya baby. Thank you so much Kakak Dana. Kakak Dana udah kasih kita test pack, ini isi 50 pieces, sorry. Ini berguna banget, kenapa? Pasca hari pertama embrio transfer itu aku always menggunakan test pack. Pokoknya setiap buang air kecil aku test pack. Always test pack. Mau hasilnya 1, mau hasilnya 2, tetap test pack. Karena aku mikirnya, sayang Kakak Dana udah beliin aku ini test pack isi 50 lagi kan, kalau misalnya nggak dipakai itu sayang. Sedangkan kalau kita beli di Jerman test pack itu mahal guys, ya kan, daripada kita beli mahal-mahal hasil cuma 1, sayang kan duitnya. Jadi mendingan minta tolong sama Kakak Dana bawain dari Indonesia, dan puji Tuhan dibawain sama Kakak Dana, dibeliin. Dan ya udah, sampai akhirnya tiba. Jeng 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 jeng. Jing, 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 jing. Garis 2. Jeng 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 jeng. Garis 2. Aku mau ambil salah satu contoh aja ya. Garis 2. Aku nggak tahu kelihatan di kamera, kayaknya enggak ya. Manzip nih ya. Oke. Pokoknya hasilnya garis 2. Di situ kalau nanti aku tayang videonya, aku itu ekspresinya mungkin terbilang shocknya tuh shock. Oke. Masih nggak percaya. Kenapa? Karena dari awal itu kan udah banyak banget nih. Kalian bisa bayangin, dari spermanya cuma 3%, terus dokter bilang under 35% keberhasilan programnya, terus suamiku harus menyerahkan spermanya 2 kali. Oke, banyak sekali udah lika-liku seperti itu yang ngebuat aku tuh, masa sih kita bisa berhasil program yang kedua? Karena aku dari bulan September itu aku udah ancang-ancang, ya udah deh kalau programnya kedua gagal, aku mau paling ya stay di Indonesia dulu lah, 6 bulan lah. Aku udah prepare, udah sampai searching, aku mau kemana ya. Terus tiba-tiba Tuhan kasih ke garis 2 tuh kayak dan kalau kalian lihat di videonya itu nanti ya, itu tuh aduh, itu tanpa persiapan, karena memang dari awal aku tes itu aku iseng-iseng tes aja gitu kan. Makanya itu agak sedikit telat aku ngambil videonya. Setelah aku tahu hasilnya, aku baru nyalain kamera dan aku panggil suamiku, sayang, erinnerst du dich? Wo? Erste Test? Genau. Nicht erste Test, aber Nee, aber der ist positiv. genau. Aber hast du ja auch aufgenommen. Ja, aber nach Ergebnis ein bisschen zu spät, weil ich nicht gedacht habe, ja, das positiv.
aku tuh udah nggak mikir kalau hasilnya tuh bakal positif. Jadi tapi tetap setelah, walaupun hasilnya udah 2 garis nih, aku tetap pokoknya setiap buang air kecil aku tes pack gitu, karena ya aku masih belum percaya. Aku maunya nanti percayanya ketika hasil dari dokternya langsung am Montag, ne Lena hat erst gewartet bis Montag, ne du auch, ne mehr sicher. Ja, klar, wenn du Ja. Arzt sagst, ist sicher. Iya, karena kita nunggu kepastian dulu hasil dari dokternya, karena ya masih nggak percaya. Ini kan test pack yang emang ini udah benar 100% bakal seperti itu hasilnya, tapi kan kita masih belum percaya sama sekali. Ya akhirnya di hari Senin tanggal 15 November itu pagi-pagi sekitar jam 7 kita udah kesana untuk tes. Dan setelah tes itu kita ke rumah kakak Dana, karena aku mau dengerin hasil tesnya. Itu nggak cuma kita berdua, tapi ada kakak Dana juga, ada Babang Christian juga. Dan hasilnya benar, puji Tuhan Yesus, positif. Jo. Puji Tuhan Yesus, positif. Itu bermukjizat. Kalian bisa bayangin dong, dari dokter udah ngomong under 35, di bawah 35% keberhasilannya, dimana dokter itu udah ragu akan berhasil atau tidak. Ini dokter maunya malah itu embrio dibekukan, tapi ternyata Tuhan bilang no, berhasil. Di bawah 35% Tuhan genapkan jadi 100%. Itu amazing. Sekarang kamu sudah percaya sama Tuhan? Semangat. Now you believe in God? Da war so viel durcheinander, waren Dinges gewesen. Ne? Aber Gila. now you believe in God? Immer. You mau berkerit? Karena sepanjang program bayi tabung itu aku selalu meyakinkan sama suamiku, ich habe immer gesagt, na, der Arzt kann sagen, egal 3%, 5%, unter 35%. Aber wenn der Gott sagt, nein, 100%, dann passiert 100%. Ja. Aku selalu bilang sama suamiku, dokter mungkin bisa bilang 3%, 5%, 35% itu ya kan. Tapi kalau udah Tuhan bilang 100%, 100%. Dan it's hard. Dan puji Tuhan sekarang aku sudah berbadan 2, puji Tuhan kandungannya sehat. Untuk jenis kelamin kita belum tahu jenis kelaminnya juga apa, belum. Nanti kita juga akan kasih kejutan buat teman-teman jenis kelaminnya apa. Karena kita juga menunggu. Ini sekarang lagi liburan Natal, dokternya tutup guys. Baru buka nanti di tanggal 7 kita dapat termin selanjutnya, 7 Januari. Dan aku sayangnya ya kalau di pusat program bayi tabung itu aku boleh bikin video, tapi di sini aku nggak boleh bikin video. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman, aku nggak bisa share video hasil USG, tidak bisa karena ya memang dokternya aneh. Aku nggak boleh bikin video, karena awalnya itu aku mau bikin video itu karena suamiku pada saat itu belum divaksin. Jadi suamiku itu nggak bisa masuk ke dalam ruangan nemenin aku untuk cek kondisi janinnya. Jadi suamiku nggak bisa ngelihat detak jantung si babynya, cuma hasil fotonya aja gitu. Makanya aku inisiatif pada saat itu nanya sama dokter program bayi tabung, boleh nggak dok aku bikin video untuk suamiku gitu, supaya dia bisa ngeliat juga perkembangan janinnya. Masa cuma aku doang yang bisa ngeliat, ya kan, sama dokternya, kan papanya dia. Oh ya, jadi buat teman-teman juga yang sudah menghina, yang sudah ngatain aku mandul, dan orang-orang juga yang nanya-nanyain kapan hamil, kapan mau punya anak, aku berterima kasih banget sama kalian. Kenapa? Karena dari pertanyaan kalian, dari ada yang menghujat juga, yang ngatain aku mandul segala macam, aku berterima kasih karena Tuhan itu semakin menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sayang sama kita gitu. Tuhan makanya kasih mukjizat sama kita. Sekarang kita punya janin ini, calon dede bayi kita berdua.
pure 100% anak kita berdua, yang dimana pakai sel telur Lona, pakai spermanya Stefan di rahimnya Lona, ya, gitu. So, danke schön für die Leute, die sagen, dass ich ein Kind kriegen kann. Danke schön, ya. Karena waktu itu ada sempat anak kecil yang ngatain aku mandul, anak kecil lagi ngatain. Aduh, but it's okay. Terima kasih karena Tuhan Yesus itu baik. So, di akhir video kita akan menayangkan seperti apa reaksi aku dan suamiku pada saat tes pack positif dan saat menerima hasil dari dokter bahwa puji Tuhan sekarang aku punya janin dalam rahimku. Betul. Ja, so, was willst du noch sagen, sayang? Du musst etwas sagen lah, masa Lona terus? Hau raus. Ih, Baby, yang benar, yang benar. Was soll ich denn sagen? Tidak Ich habe tahu. nur gesagt, war ganz durcheinander bei Warum? letzten Kinderwunsch. Wir sollten dann zum Termin sein, aber dann war ein Termin. Dann mit Medikament wurde nicht gesagt. Iya, makanya kan itu pokoknya program bayi tabung kita yang kedua ini bener-bener ganz durcheinander ya. Itu bener-bener Drei mempusingkan. Sachen waren gewesen, Iya. die falsch. Terkadang ada resepsionisnya yang salah ngasih jadwal segala macam. Terus ya pokoknya banyak lah, tapi tergenapi gitu loh. Ujung-ujungnya indah, Tuhan kasih. Kan seperti pelangi sehabis hujan. Betul. Gitu. Tuhan membuka tahun ini di kehidupan kita dengan air mata, tapi Tuhan menutup tahun ini, di akhir tahun ini dengan sukacita yang luar biasa. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video Keluarga Batak di Jerman. Terima kasih buat supportnya dari awal kita punya YouTube sampai detik ini ya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kita tidak bisa membalas semua kebaikan kalian, tapi biarkan Tuhan yang balas kebaikan kalian kepada kita. Tuhan memberkati. Doakan semoga Debanya sehat-sehat di dalam perut aku ya. Dan semoga nanti kalian bisa jadi tante online, om online ya di tahun 2022. Oke? Dadah semuanya. Dadah. Selamat Hari Natal sekali lagi buat teman-teman yang merayakan. God bless you. Mwah. Mwah. Apa itu? Ini gue salah gak sih? Coba ya. Ini gue salah gak sih guys? Ini gue salah gak sih? Bentar ya, aku panggil laki gue dulu. Ini hari Jumat, tanggal 12 November. Ini tunggu. Sayang. Sayang. Bibe. Cinta. Sini. Ja, ich finde. Coba dia. Dan siehst du alleine. Oben. Schwanger? Schwanger. Besok tes lagi, besok normal tes Morgan. Oke. Hallo, hier ist Stefan Dresler. Ich rufe an wegen meiner Frau Lialona. Ja.
Sie hat ja heute Blut abgegeben, ob sie jetzt schwanger ist oder nicht. Ja, Ihre Frau heißt Frau Lohner, das hatte ich richtig Genau, verstanden, ja? genau, ja. Ja, da haben wir gute Nachrichten. Der Test ist positiv. Ja, Ganz wichtig ist, dass sie die Medikamente weiternimmt wie gehabt. ja. Und dann wäre die nächste Kontrolle am 23.11. um 10 Uhr geplant. Da müssen Sie einmal wieder zur Verlaufskontrolle. Okay. Ja. Und wie sieht das aus mit den Medikamenten? Sie können ja mal gucken. Ansonsten faxen wir gerne noch was zur Apotheke. Ja, okay. Ja? Super. Das wäre die nächste Woche am Freitag um 7 Uhr. Um 7 Uhr. Okay. Richtig, genau. Okay. Danke. Tschüss. Positiv. Glückwunsch. Super, nee, dann ist gut. Da sieht man Herzschlag sehr gut. Ja, das ist doch. Da ist der Kopf, steht da, kommt der Kopf da und da ist der Steiß. Sieht gut aus.